Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, tolong videonya dinyalakan sebentar supaya kita tahu Pak J kangen ini sama wajah-wajah keren ini ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan ke anak-anak, tausiah itu hukumnya bagi saya wajib ya. Karena untuk PAI nilainya tidak cukup dari nilai pembelajaran ya. Nilai sikap spiritual itu juga perlu ya, terutama dalam hal tadarus. Nah, Anda cukup menyimak ya, rata-rata menyimaknya itu cuma 2,5 menit. Padahal saya membuat tausiah itu rata-rata 5 menit, tapi kita tahu anak-anak bacanya hanya melihatnya cuma 2,5 menit. Kelihatan itu. Jadi ketahuan di Anda yang kedua, komentarnya atau isi tausiahnya itu rata-rata kopas ya. Mohon maaf nih ya, saya sampaikan apa adanya saja ya. Rata-rata kopas. Sudah 29 anak ya. Tadi sudah kita mulai. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, pagi hari ini Pak C akan menyampaikan materi tentang toleransi. Kemarin sudah saya kirimkan melalui ketua kelas atau penanggung jawab di grup ya. Penanggung jawab di grup. Ada yang tahu apa itu toleransi? Halo? Dengar suara saya, anak-anak? Saling menghormati. Saling menghormati, bagus. Apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Apa lagi? Saling menghormati, saling menghargai. Silakan, apa lagi? Ya. Saling menghargai antar umat manusia. Saling menghargai antar umat manusia, bagus sekali. Ya, baik ya, secara umum anak-anak sudah paham toleransi itu menghargai, menghormati ya perbedaan di antara umat manusia. Jadi perbedaan itu macam-macam ya. Perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama, semua harus dihargai ya. Semua harus dihargai. Tidak boleh saling menghina. Nah, jadi kata kuncinya orang yang punya rasa toleransi itu ciri-cirinya pertama dia tidak menghina orang lain. Dia bisa menerima perbedaan. Kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain yang berbeda. Jadi misalnya saya orang Jawa. Saya tidak boleh memaksa teman saya harus jadi Jawa semua. Teman saya harus belajar bahasa Jawa. Tidak. Saya orang Islam. Maka saya juga tidak boleh memaksakan semua orang harus jadi Islam semua. Nah, kalau kita bisa bersikap seperti itu, sesungguhnya kita sudah bersikap toleransi. Anak-anak, jadi intinya toleransi itu kita tidak merasa tidak memaksakan keinginan kita, kehendak kita agar orang itu sama dengan kita ya. Jadi kita tidak memaksakan agar orang itu sama dengan kita. Makanya dalam materi kita diajarkan tentang toleransi. Toleransi itu sekali lagi
banyak sekali macamnya, ya. Baik toleransi karena perbedaan agama, karena perbedaan suku bangsa, karena bahkan karena perbedaan pendapat. Nah, itu juga harus dihargai. Sebenarnya untuk bisa belajar menghargai itu gampang. Itu gampang. Bagaimana caranya? Kita lihat saja di keluarga kita sendiri. Ya, kita lihat di keluarga kita sendiri. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, itu sudah memberikan pelajaran pada kita untuk melihat perbedaan. Dan kalau tidak ada perbedaan, maka tidak akan pernah ada manusia. Ini silahkan siapa yang berani menganalisa. Pak C mengatakan, kalau tidak ada perbedaan, tidak ada manusia. Siapa yang berani menggunakan logikanya? Apa maksudnya Pak C? Lek gak beda, gak ono menungso. Ayo. Belajarlah dari rumahnya sendiri, rumah Anda. Anda punya orang tua kan? Punya bapak tak? Punya ibu tak? Saya tanya, bapak dan ibu sama apa enggak? Halo? Bapak dan ibu sama enggak? Kalau bapak dan ibumu sama enggak akan pernah jadi kamu. Itu fakta yang harus kita yakini, ya. Ternyata kalau sama nggak ada dinamika. Kalau sama tidak ada dinamika. Kalau sama tidak akan pernah ada kehidupan. Nah, oleh karena itu teori dasar tentang toleransi ini ayo kita kembangkan. Nah, jadi perbedaan itu sesuatu yang sunatullah. Kalau kita menggunakan bahasa agama, sunatullah, sesuatu yang faktual adanya, pasti ada karena perbedaan itulah maka kehidupan. Tanpa perbedaan tidak akan pernah ada. Makanya kita harus menghargai perbedaan-perbedaan. Nah, orang menghargai perbedaan itu tidak cukup dengan teori. Ya. Orang yang toleransi itu tidak cukup teori. Tetapi harus dipraktekkan. Prakteknya seperti apa? Ya itu tadi. Kita tidak usah kecewa kalau ada perbedaan. Kita tidak usah bersedih kalau ada perbedaan. Karena dengan perbedaan itulah hidup ini akan semakin dinamis, hidup ini akan semakin berwarna. Contoh yang paling gampang lagi misalnya, kalau Anda di sebuah taman, bunganya itu warnanya putih semua. Asik enggak? Asik enggak? Enggak asik. Cowok-cowok. Kalau sampean misalnya main di satu tempat, ono lanang kabeh, asik enggak? Enggak asik. Enggak enak, Pak. Ya enggak enak. Enggak asik. Enggak asik. Ya artinya apa? Dari sisi jenis kelamin saja, kalau semuanya laki-laki, ya enggak enak. Kalau semua perempuan juga enggak enak. Tapi kalau ada laki-laki, ada perempuan, ono sedep-sedep. Sampean gawe sambel, iku lombok kabeh, enak enggak? Saya tanya. Halo? Gak enak, Pak. Gak enak. Berambang kabeh. Berambang kabeh. Gak enak. Gak enak, Pak. Apa meneh uyah tok? Ayo. Jenenge ya duduk sambel. Nah, oke. Ini dasar pertama supaya mindset kita ini semakin bagus cara berpikirnya. Lalu bagaimana sikap toleransi itu? Sikap toleransi itu harus ada kepedulian. Nah, jadi Anda itu disebut orang yang toleran itu jika peduli. Contohnya, misalnya saya ini seorang muslim.
Lalu teman saya itu Kristiani, Kristen atau Katolik atau Buddha atau Hindu ya, berbeda agama dengan kita. Maka sebagai orang yang peduli, bukan kita memaksakan kehendak kita. Misalnya, Aminah, aku besok ke gereja dulu ya sebelum kita melaksanakan belajar bersama ya. Bagaimana sikap Aminah sebagai seorang muslim? Ya harus menghargai, ya nggak apa-apa Maria, kamu ke gereja dulu. Nanti setelah kamu pulang dari gereja, baru kita belajar bersama. Itu contoh toleransi. Berarti ada apa? Sikap apa di situ? Peduli. Kita beri kesempatan teman kita beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jangan dipaksa. Ini lo Maria, lapo sih ndadak neng gereja barang, terus tak belajar aja lah ndang mari. Itu justru tidak toleran. Nah, orang seperti ini berbahaya dalam kehidupan. Makanya saya berharap anak-anakku kalian jangan memaksakan keinginan kehendak kalian sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Anda harus tahu keinginan orang lain. Anda harus ngerti keyakinan orang lain. Ya, kalau berbeda bukan berarti dimusuhi. Ya, nah sekarang anak-anak sudah bisa melihat fakta-fakta di masyarakat. Nanti saya minta ini sedang saya rekam ya. Nanti kalau saya upload di YouTube, nanti akan saya kasih link. Nah, disitulah anak-anak mengerjakan tugasnya. Ya, nanti buka YouTube sebentar, lalu tuliskan. Jadi dasar-dasar toleransi. Dasar-dasar toleransi, contoh-contohnya bisa tadi yang disampaikan Pak J. Ya, jadi prinsipnya begini. Pertama, kehidupan itu pasti banyak perbedaan. Dari jenis kelamin saja kita sudah berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Dari suku berbeda. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada Batak, ada Sunda, ada banyak sekali suku. Dari sisi agama, kita juga berbeda. Ada yang Islam. Lagi nanti anak-anak tugasnya membuka link YouTube ya. Setelah nanti saya kabari lewat ketua kelas. Jadi intinya Anda menuliskan beberapa hal tentang toleransi. Nah, saya akan memberikan 2 ayat ya, 2 ayat yang nanti kamu pelajari tentang toleransi. Yang pertama, ayat tentang perbedaan agama, yaitu surat Al-Kafirun. Anak-anak sering dengar kata-kata ini. Misalnya dengan kata lakum dinukum waliyati. Lakum bagimu dinukum agamamu. Waliya dan bagiku dini agamaku. Nah ya. Jadi dalam hal teori toleransi di Islam sudah ada. Bagi kita yang berbeda agama, prinsipnya adalah lakum dinukum waliyati. Lakum dinukum waliyati. Nah, bagi yang berbeda suku bangsa, dibaca surat Al-Hujurat. Ya, surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu dinyatakan sesungguhnya manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar saling mengenal. Agar saling mengenal. Nah, jadi anak-anak sekalian, itu yang bisa Pak J sampaikan hari ini. Intinya toleransi. Tugas kalian, 1, mencari contoh-contoh fakta mengapa manusia harus toleransi. Mengapa manusia harus memiliki sikap toleransi. Tadi Pak J sudah menyampaikan toleransi itu adalah sebuah keniscayaan karena
manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ya. Jadi mengapa manusia harus toleransi? Karena manusia diciptakan berbeda-beda. Terus yang kedua, toleransi itu apa? Toleransi itu menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan. Baik perbedaan pandangan, pikiran, keyakinan, suku, dan seterusnya. Yang ketiga, dasar bagi kita umat Islam dalam menyikapi perbedaan agama adalah surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyati. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, kaitannya dengan bagaimana kita bertoleransi karena perbedaan suku dan bangsa di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu ya. YouTube. Yang kedua, ngapal ke surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Sampai lakum dinukum waliyadin. Terus yang kedua, menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Silahkan. Mumpung waktunya masih ada. Halo? Radipta, ada pertanyaan? Mungkin tentang tugas? Dipta? Enggak, Pak. Enggak. Kerjakno tugasmu. Ya. Nah. Iya, Pak. Ya Allah. Ya, wis kamu rajin pokoknya. Keren, ganteng kamu saya. Ya, siapa lagi yang mau bertanya, berkomentar? Mari kita bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing salam Radipta. Pesan pada ketua kelas, tolong yang masuk di Zoom ini, tadi hitungannya 81 anak, sekarang tinggal 75, dicatat. Saya tahunya dari ketua kelas ya. Ketua kelas mencatat, atau anak yang merasa WA ketua kelas, nanti tak tunggu di grup. Karena saya tidak punya host, saya tidak bisa ngecek satu persatu. Ketua kelas tugasnya adalah ngabsen. Ya. Yang tidak masuk ya tidak masuk. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf anak-anak kalau fasilitas pembelajarannya kurang bagus. Sekali lagi mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.